Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada setiap hamba-hambanya. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, kembali lagi bersama saya Zainal Arifin dalam rubrik bimbingan zikir. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang adab-adab berdoa bagian yang kedua. Baik pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, mari kita bahas bersama-sama bagaimana adab-adab tentang berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mau doanya dikabulkan oleh Allah ketika dia mendapatkan syada'id ataupun kesusahan dan al-qurab ataupun kesulitan, maka hendaknya dia memperbanyak berdoa ketika dia lapang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan pendengar yang budiman, berdoa hendaknya senantiasa kepada Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam kesulitan. Adab yang pertama adalah bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu atau semua jenis-jenis tawasul yang disyariatkan, yaitu tawasul dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tawasul dengan amalan saleh, dan tawasul dengan perantaraan doa orang saleh yang masih hidup. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, adab yang kedua adalah dengan tidak memaksakan diri dalam memperindah lafaz doa. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, jauhilah as-saja' dalam berdoa. Karena sesungguhnya aku mendapati Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak melakukan hal demikian. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Adab yang ketiga, mengulangi doa sebanyak 3 kali. Pendengar, dalil dalam masalah ini cukup banyak. Di antaranya adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya kemudian berdoa, Ya Allah, binasakanlah kaum kafir Quraisy sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adab selanjutnya adalah menghadap ke arah kiblat. Dari Badr ibni Zaid, dia berkata, Nabi SAW pernah keluar ke lapangan ini untuk meminta hujan, maka beliau berdoa dan salat istisqa. Kemudian beliau menghadap ke kiblat dan membalikkan kain yang beliau pakai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian adab yang selanjutnya, yaitu yang kelima, adalah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Dari Salman radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa taala maha malu lagi maha pemurah kepada hamba-hambanya. Dia malu kepada hambanya tatkala dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia mengembalikannya dalam keadaan kosong. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Adab yang keenam adalah berwudu sebelum berdoa, jika hal ini memungkinkan bagi Anda. Dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air lalu berwudu, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adab yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, adalah menangis ketika berdoa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal ini dilakukan ketika malam hari di saat kita sedang sujud. Adab yang selanjutnya, adab yang kedelapan adalah jika dia mendoakan orang lain, maka hendaknya dia mulai dengan mendoakan dirinya sendiri. Pendengar yang budiman, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut seseorang lalu mendoakannya, maka beliau memulai dengan mendoakan diri beliau sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Adab yang kesembilan adalah meminta hanya kepada Allah semata. Pendengar yang budiman, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak kecil, sesungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu beberapa ucapan. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia berada di depanmu.
Jika kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, demikianlah adab-adab berdoa yang dapat kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga kita dapat laksanakan dalam keseharian kita. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat dan inayahnya untuk kita amalkan. Sehingga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di tiap helayan nafas kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.